Selanjutnya kami panggilkan perwakilan dari P2D untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilahkan kepada the one and only, the irreplaceable Bapak Rocky Gerung. Oke, terima kasih Saras. Saya sampai buka dasi itu karena kamu ucapkan begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, kelihatannya suasana tegang nih dan syahdu. Selamat datang di forum ini. Forum ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, singkatannya P2D. Kalau diplesetkan pura-pura demokrasi itu. Oke, saya mau terangkan beberapa hal sebelum Ibu Sri Mulyani mulai ceramah. Yang pertama adalah tema dari public lecture ini. Kami tergoda dengan situasi akhir-akhir ini bahwa Indonesia mengalami defisit di dalam soal public ethics, dan karena itu banyak public policy tidak bisa diucapkan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini ada suasana politik yang terus separuh dihujat oleh media massa, separuh dibanggakan oleh para penyokongnya, yaitu pembentukan koalisi besar. Tentu kita tidak bisa lepas dari semacam, sebut aja suasana kekinian itu. Dan kita tahu bahwa politik Indonesia hari-hari ini sebetulnya tidak diatur, tidak diputuskan di dalam lembaga-lembaga formil, tapi diputuskan di balik sistem formil, melalui politik kartel. Jadi jelas bahwa ada persoalan dengan sistem politik kita. Kalau politik itu, kalau kebijakan publik itu diputuskan di luar sistem resmi. Yang bekerja adalah transaksi-transaksi kekuasaan di dalam pasar gelap kekuasaan. Black market of power. Jadi ini soalnya. Dan kelihatannya soal kartel politik ini sebetulnya adalah urusan 2-3 orang, bahkan 2 orang. Bahkan urusan 2 orang laki-laki. Ini semacam skandal 2 orang laki-laki yang saling ingin menagih hutang piutang politik 2004-2009. Dan korbannya adalah seorang perempuan. Kita tidak mengerti kenapa peristiwa tragis ini terjadi. Tetapi kelihatannya publik senang dengan pengorbanan itu. Bahkan ada amok di mana-mana. Politisi mengamuk, dan kita sudah tahu itu 1 bulan penuh kita nonton amok massa di DPR. Media massa juga mengamuk, pakar juga mengamuk. Jadi kelihatannya politik Indonesia itu tidak diucapkan dengan akal pikiran, tapi dengan kemarahan. Dan seperti saudara tahu, amok itu adalah salah satu entry dalam bahasa Inggris yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Ngamuk, amok, emak. Ada 2 sebetulnya sumbangan orang Indonesia pada dictionary Inggris. 1 amok, 1 orang utan. Nah, saya nggak ngerti kenapa mengamuk. Yang jelas bahwa ada defisit akal sehat. Karena itu kita ingin agar supaya tema ini dibicarakan. Masalahnya adalah apakah perempuan itu seorang neolib itu? Kita tahu bahwa sistem kita adalah sistem presidensil dan ideologi kabinet adalah ideologi presiden itu. Jadi agak aneh kalau menteri punya ideologi lain dari ideologi presiden.
Dan gegap gembita soal diskusi no-lip nggak pernah selesai itu. Wartawan juga ikut larut di dalam upaya provokasi itu. Padahal pensil yang dipakai oleh sang wartawan untuk menuliskan kata neolib itu disubsidi negara. Ballpointnya, mana ada negeri neolib di mana ballpoint disubsidi negara itu. Tapi kelihatannya pers tidak cukup awas untuk jadi semacam moderator akal sehat di dalam debat politik itu. Dan kelihatannya kita butuh jurnalis publik, bukan jurnalis privat. Jurnalis publik yang terus mengucapkan akal sehat, berupaya untuk mencerdaskan bangsa, dan bukan mengedarkan jenis kebodohan dangkal semacam itu. Ini semacam kritik diri bagi kita sebetulnya. Jadi kira-kira di dalam tema itu kuliah ini akan diselenggarakan. Tentang penyelenggara P2D. P2D ini sebetulnya ini lembaga yang telah berusaha menahan diri untuk tidak berpolitik. Mudah-mudahan berubah setelah hari ini. P2D adalah sebuah institut studi, di dalamnya ada kurikulum, dan di P2D ada 2 guru besar. Satu namanya Rahman Toleng. Pak Rahman Toleng itu guru besar P2D. Dia mengajar mata kuliah politik akal sehat. Isinya adalah semacam upaya untuk membentengi bangsa ini dari politik akal miring yang kelihatannya sekarang sedang mendominasi politik Indonesia. Politik akal miring ini punya dampak sistemik yang luar biasa. Gedung DPR itu sampai 7 derajat miringnya tuh.